Gunung Ceremai, puncak tertinggi di Jawa Barat, bukan hanya terkenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena berbagai cerita mistis yang mengelilinginya. Di kalangan pendaki, cerita ini sering menjadi bahan obrolan, terutama saat malam tiba dan kabut tebal mulai menyelimuti lereng gunung. Konon, di sebuah titik yang dikenal dengan nama Batu Lingga, sering terdengar suara-suara aneh di malam hari. Suara itu mirip dengan seseorang yang memanggil, tetapi tak ada satupun manusia di sekitar. Beberapa pendaki yang pernah melewati tempat itu mengatakan bahwa suara tersebut seperti suara perempuan yang menangis. Mereka yang penasaran mencoba mencari asal suara tersebut, namun selalu berakhir pada ketiadaan, seolah suara itu berasal dari dunia lain. Cerita ini bermula dari legenda seorang perempuan muda bernama Siti, yang konon hidup pada masa kerajaan Sunda. Siti adalah seorang gadis desa yang cantik dan penuh keceriaan, namun hidupnya berakhir tragis ketika ia dipaksa menikah dengan seorang bangsawan tua yang tamak. Siti yang tak kuat menahan beban perasaan, akhirnya melarikan diri ke Gunung Ceremai, mencari ketenangan dan perlindungan dari dunia yang kejam. Di puncak kesedihannya, Siti duduk di sebuah batu besar yang kini dikenal sebagai Batu Lingga. Di sanalah ia menangis sepanjang malam, hingga akhirnya ia menghilang tanpa jejak. Beberapa orang percaya bahwa Siti tidak meninggal, tetapi diserap oleh alam dan menjadi bagian dari gunung itu sendiri. Suaranya yang menangis, menurut legenda, masih terdengar hingga kini, terutama pada malam-malam tertentu saat bulan purnama. Pendaki yang mendengar suara tersebut sering merasa merinding dan mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba kehilangan arah, meskipun sudah mengikuti jalur yang jelas. Ada pula yang merasa seolah-olah diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, yang paling menakutkan adalah ketika seorang pendaki mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di atas Batu Lingga, dengan mata yang memancarkan kesedihan mendalam. Mereka yang percaya pada cerita ini mengatakan bahwa Siti sebenarnya hanya ingin didoakan agar ia bisa tenang dan menemukan kedamaian. Oleh karena itu, banyak pendaki yang ketika melewati Batu Lingga akan membakar dupa atau meninggalkan sesajen kecil sebagai tanda penghormatan dan doa bagi arwah yang tak tenang. Seiring waktu, cerita tentang Siti dan Batu Lingga mulai menyebar ke kalangan pendaki dan warga sekitar. Namun, ada satu kisah yang lebih menyeramkan dan masih menghantui mereka yang berani mendaki Gunung Ceremai sendirian. Beberapa tahun yang lalu, seorang pendaki bernama Dimas, yang dikenal sebagai pendaki berpengalaman, memutuskan untuk mendaki Gunung Ceremai sendirian. Dimas sangat percaya diri dan menganggap cerita-cerita mistis hanyalah mitos belaka. Ia yakin bahwa dengan persiapan yang matang dan fisik yang kuat, ia bisa mencapai puncak tanpa masalah. Pada malam kedua pendakian, Dimas memutuskan untuk berkemah di dekat Batu Lingga. Malam itu, kabut turun dengan cepat, lebih tebal dari biasanya. Suasana di sekitarnya menjadi begitu hening, sampai-sampai Dimas bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Namun, ia tetap tenang dan memasang tendanya dengan cepat sebelum beristirahat. Sekitar tengah malam, Dimas terbangun oleh suara aneh. Suara tangisan pelan terdengar jelas di tengah kesunyian. Ia teringat akan cerita Siti, tetapi mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya halusinasi karena lelah. Namun, semakin lama, suara itu semakin dekat, seolah-olah ada seseorang di luar tendanya. Dengan rasa penasaran, Dimas keluar dari tenda untuk memeriksa. Saat ia keluar, kabut tebal menyelimuti sekitarnya, mengaburkan pandangannya. Namun, di antara kabut, ia melihat bayangan samar. Seorang perempuan berdiri di dekat Batu Lingga. Perempuan itu mengenakan pakaian putih panjang. Rambutnya terurai menutupi wajahnya. Dimas merasa tubuhnya membeku, tapi entah kenapa, kakinya melangkah mendekati sosok itu. Ketika ia semakin dekat,
Sosok perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, dengan mata yang tampak kosong dan bibirnya bergerak pelan, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Dimas mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Seketika, perempuan itu mulai menangis dengan suara yang memilukan. Suaranya menembus ke dalam hati Dimas, membuatnya merasakan kesedihan yang mendalam. Dimas merasa kakinya semakin berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, sosok perempuan itu menghilang, meninggalkan Dimas sendirian di tengah kabut tebal. Dengan perasaan takut yang luar biasa, ia berlari kembali ke tendanya. Namun, saat ia membuka tenda, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam tenda, ada seluntai rambut panjang dan basah tergeletak di atas kantung tidurnya, seolah-olah baru saja diletakkan oleh seseorang. Dimas langsung membereskan barang-barangnya dan turun gunung tanpa berpikir dua kali. Meskipun malam masih gelap, ketika ia sampai di kaki gunung, tubuhnya lemas dan ia pingsan. Penduduk setempat yang menemukannya mengatakan bahwa ia terus mengigau selama beberapa jam, menyebut nama Siti berulang kali. Setelah kejadian itu, Dimas tidak pernah mendaki lagi. Bahkan, ia tidak pernah bercerita secara rinci tentang apa yang ia alami di malam itu. Hanya meninggalkan peringatan kepada pendaki lainnya untuk tidak pernah meremehkan kekuatan mistis Gunung Ceremai. Cerita ini semakin memperkuat kepercayaan bahwa Gunung Ceremai bukanlah gunung biasa. Banyak pendaki yang, setelah mendengar kisah Dimas, menjadi lebih waspada dan hormat terhadap tempat-tempat tertentu di gunung itu. Batu Lingga kini dikenal bukan hanya sebagai tempat peristirahatan, tetapi juga sebagai tempat yang harus dihormati, dengan segala misteri yang tersembunyi di balik kabutnya yang tebal. Setelah kejadian yang menimpa Dimas, cerita tentang Batu Lingga dan arwah Siti semakin banyak dibicarakan. Para pendaki yang mendengar kisah ini menjadi lebih berhati-hati dan tidak sembarangan saat melewati area tersebut. Bahkan, beberapa kelompok pendaki mulai melakukan ritual kecil untuk meminta izin dan perlindungan sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Namun, cerita ini tidak hanya menarik perhatian pendaki biasa. Seorang paranormal terkenal bernama Pak Gunadi, yang telah lama menekuni dunia supranatural, tertarik dengan kisah ini. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita rakyat, sesuatu yang belum terungkap di balik misteri Gunung Ceremai. Dengan tekad kuat, Pak Gunadi memutuskan untuk naik ke gunung tersebut bersama dengan beberapa asisten spiritualnya. Mereka memulai pendakian pada sore hari, dengan niat untuk mencapai Batu Lingga tepat saat malam tiba. Sepanjang perjalanan, Pak Gunadi dan timnya merasakan aura yang berat, seolah-olah gunung itu sendiri sedang mengawasi setiap langkah mereka. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara hutan seakan hilang, digantikan oleh keheningan yang menekan. Ketika mereka tiba di Batu Lingga, malam telah menyelimuti gunung. Pak Gunadi segera merasakan kehadiran energi yang sangat kuat di tempat itu. Dengan khusyuk, ia menyiapkan peralatan ritualnya, termasuk dupa, sesajen, dan beberapa jimat pelindung. Asistennya membentuk lingkaran di sekitar Batu Lingga, melindungi area tersebut dengan energi spiritual. Saat ritual dimulai, kabut perlahan-lahan menyelimuti mereka. Pak Gunadi mulai melantunkan doa-doa khusus, mencoba untuk berkomunikasi dengan arwah yang mungkin masih terikat di tempat itu. Selama beberapa menit, tidak ada yang terjadi. Namun tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat nyala dupa bergoyang tak menentu. Dari balik kabut, terdengar suara samar seorang perempuan menangis, sama seperti yang dideskripsikan oleh Dimas. Pak Gunadi tetap tenang dan melanjutkan doanya. Ia kemudian memanggil arwah tersebut dengan suara lembut, memintanya untuk menampakkan diri jika memang masih ada sesuatu yang belum terselesaikan. Seketika, sosok perempuan dengan gaun putih muncul di hadapan mereka, berdiri tepat di atas Batu Lingga.
wajahnya masih tertunduk, dan suara tangisannya makin jelas terdengar. Salah satu asisten Pak Gunadi, seorang pemuda bernama Rudi, merasakan getaran yang sangat kuat di tubuhnya. Rudi yang memiliki indera keenam mulai menangkap bayangan masa lalu dari sosok tersebut. Ia melihat kilasan kehidupan Siti. Betapa sedih dan tertekannya ia sebelum akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya di gunung ini. Pak Gunadi, yang juga merasakan hal yang sama, mulai berbicara dengan arwah tersebut. Ia menanyakan apa yang membuatnya tidak bisa beristirahat dengan tenang. Arwah Siti tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi memperlihatkan kepada mereka sebuah bayangan tentang sebuah cincin pernikahan. Cincin itu tampak berkilauan di tangannya, sebelum kemudian jatuh ke tanah dan menghilang di antara batu-batu besar. Pak Gunadi menyadari bahwa cincin tersebut adalah simbol dari penderitaan dan penyesalan Siti. Ia menyimpulkan bahwa arwah Siti tidak bisa tenang, karena cincin itu masih terikat padanya, menjadi pengingat akan kehidupan yang menyakitkan. Pak Gunadi kemudian memimpin doa dan ritual pelepasan, memohon agar arwah Siti dapat menemukan kedamaian dan bisa meninggalkan dunia ini tanpa beban. Ketika ritual selesai, kabut perlahan-lahan menghilang, dan sosok Siti memudar dengan senyuman lembut di wajahnya. Seolah-olah akhirnya ia menemukan kedamaian yang ia cari selama ini. Udara di sekitar Batu Lingga terasa lebih ringan, dan suara hutan kembali terdengar. Pak Gunadi dan timnya merasa bahwa mereka telah berhasil membantu arwah tersebut beristirahat dengan tenang. Malam itu, ketika mereka beristirahat di dekat Batu Lingga, tidak ada lagi suara tangisan atau kejadian aneh lainnya. Keesokan paginya, Pak Gunadi dan timnya melanjutkan perjalanan turun dengan perasaan lega. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berarti. Sejak saat itu, cerita tentang Batu Lingga berubah. Masyarakat sekitar dan para pendaki percaya bahwa arwah Siti telah menemukan kedamaian dan tidak lagi mengganggu mereka yang melintas. Batu Lingga kini dianggap sebagai tempat yang suci, tempat di mana keindahan alam dan kedamaian spiritual bertemu.